Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nas. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan jazakumullahu khair atas partisipasi dari para sahabat-sahabat sekalian yang telah mendukung dakwah kami, baik moral maupun material. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan ditekan tombol yang berwarna merah. Jazakallah khair. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Nah, untuk kali ini kami akan mempersembahkan sebuah tema, yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, ini malam ini kita berada malam 17 Agustus tahun 2022. Nah, kita akan ulas ya bagaimana tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Nah, subtemanya yang akan kita ulas, bagaimana keadaan negeri kita ini sebelum kemerdekaan. Kemudian, mengapa bangsa kita bisa dijajah sekian ratus tahun lamanya. Lalu, peran ulama dan santri di dalam merebut kemerdekaan itu bagaimana? Nah, kemudian bagaimana kita mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih ini. Oke, mari sama-sama kita ulas kajiannya. Baik, sebelum kemerdekaan, sebutan negeri kita sebelum kemerdekaan itu yang pertama adalah disebut sebagai Hindia. Nah, sebutan ini diciptakan oleh seorang tokoh, yaitu ahli ilmu sejarah dari Yunani. Nah, dia mengatakan bahwa negeri kita ini namanya Hindia. Kemudian menjadi populer, terkenal semenjak masuknya Portugis ke negeri kita ini sekitar tahun 1498 Masehi. Nah, ketika itu negeri kita dikatakan mereka adalah negeri Hindia. Nah, yang kedua, negeri kita disebut sebagai Nederlandes, ya, Oost-India. Ini diungkapkan oleh orang-orang Belanda. Ketika orang Belanda masuk ke negeri kita, menjajah ke negeri kita,
mulai dari tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nah, disebut ketika itu Nederland Oost-Indië. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan Inslindi. Artinya pulau-pulau Hindia. Sebutan ini disebutkan oleh Edward. Ya, oleh Edward sekitar tahun 1860. Nah, kemudian dipopulerkan oleh Profesor P.G. Fett. Nah, jadi sudah ada 3 nama dia, Hindia, Nederland, Oost-Indië, dan kemudian Inslindi. Nah, kemudian yang keempat, negeri kita disebut sebagai The Malay Archipelago. Artinya negeri yang terdiri daripada Malaysia, Singapura, dan Kepulauan Indonesia sekarang. Nah, ini dipopulerkan oleh Alfred Russel pada tahun 1854 sampai 1682. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian negeri kita diberi nama juga sebagai negeri Nusantara. Nusantara artinya pulau-pulau di luar Majapahit, pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Nah, ini dikenal nama Nusantara itu sejak awal abad ke-20. Lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian sebutan lain adalah Zamrud Khatulistiwa. Kenapa? Karena negeri kita dilintasi oleh garis Khatulistiwa yang apabila dilihat dari angkasa nampak seperti gugusan kepulauan Indonesia itu nan hijau menyejukkan mata seperti batu zamrud. Nah, itulah negeri kita. Makanya negeri kita ini diperebutkan oleh bangsa-bangsa karena letaknya yang strategis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa negeri kita itu dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang. Ini kenapa bisa terjadi? Nah, pertama, karena bangsa kita ketika itu terpecah belah. Ya, terpecah belah negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil yang sangat banyak terpecah-pecah sehingga mudah diadu domba oleh kaum penjajah. Nah, itulah yang terjadi. Nah, hingga sekarang pun kalau kita terpecah belah, maka negeri kita ini akan hancur. Tapi kalau kita bersatu, insya Allah negeri kita ini akan terus eksis sampai akhir masa. Tapi kalau tidak, habis kita. Nah, yang kedua, ditambah lagi adanya para pengkhianat bangsa yang menjilat kepada penjajah ketika itu. Nah, ini pengkhianat-pengkhianat ini menjadi antek-antek penjajah. Mereka mencari kesenangan hidup dengan bergabung kepada penjajah, memusuhi rakyat sendiri. Nah, mental-mental penjilat semacam ini, pengkhianat semacam ini sampai sekarang ada. Ya mungkin itu turunannya kali, gennya sampai sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian mari kita lihat peran ulama dalam merebut kemerdekaan. Nah, di antara pihak-pihak lain ya yang kita akan bicarakan sekarang peran ulama dan santri tentunya. Nah, tidak sedikit dari para alim ulama, para santri gugur sebagai syuhada. Nah, di antaranya itu Pangeran Diponegoro, kemudian juga Tuanku Imam Bonjol, kemudian Teuku Umar, dan lain-lain. Dari Aceh, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian, dari Maluku, dan sebagainya. Banyak para tokoh-tokoh, para alim ulama, para santri yang merebut kemerdekaan dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, disebutkan oleh Thomas S. Raffles
Ya, seorang letnan gubernur EIC sekitar tahun 1811 sampai tahun 1816 mengatakan, karena mereka atau karena ulama, kata dia, begitu dihormati oleh rakyat, oleh umat, maka tidak sulit bagi mereka untuk menghasut rakyat agar memberontak. Dan mereka menjadi alat yang paling berbahaya di tangan penguasa pribumi yang menentang ya kepemimpinan pemerintah kolonial. Jadi kata penulis ini, ulama-ulama itu sangat berpengaruh untuk mengumpulkan umat melakukan pemberontakan kepada pemerintahan kolonial Belanda. Jadi dianggap pemberontak biasa memang. Jadi penguasa itu kalau ada nanti dari kalangan rakyat itu ingin menegakkan atau mengusulkan kebenaran dan keadilan, itu dianggap sebagai pemberontak. Sama seperti penjajah Belanda juga begitu, penjajah yang lain juga begitu. Jadi pribumi ingin merdeka itu dikatakan sebagai pemberontak. Nah, jadi mereka mengakui bahwa ulama itu sangat berperan. Karena kalau sudah dikomandoi ulama, nah itu semuanya bergerak. Begitulah luar biasanya ya peran ulama di dalam merebut kemerdekaan. Nah, kemudian diproklamasikannya negara Republik Indonesia ini. Kemerdekaan Indonesia itu diperoleh dengan perjuangan dari banyak pihak. Bukan hanya ulama ya, dari banyak pihak. Tentara, rakyat, dan sebagainya. Yang telah mengorbankan jiwa mereka, raga mereka, harta mereka, dan air mata. Begitu pengorbanan para pejuang kita, pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan itu. Nah, dengan mengandalkan bambu runcing ya dan senjata seadanya dapat mengusir penjajah yang kala itu sudah menggunakan senjata modern. Jadi bayangkan bambu runcing lawan meriam, lawan pesawat, lawan senjata berapi, senapan. Sementara bangsa kita ya seadanya. Ada dengan golok, ada mungkin juga dengan senapan yang dapat dirampas dari penjajah. Itulah para pejuang kita ketika itu ingin melepaskan diri dari penjajah. Nah, oleh karenanya para pejuang kita, para pahlawan kita ketika itu dengan kejujuran mereka, kemerdekaan yang mereka peroleh itu adalah mereka tuangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat yang ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi jujur mereka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalaulah tidak karena rahmat Allah, mustahil negeri kita merdeka. Karena begitu kuatnya ya penjajah ketika itu mencengkeram negeri kita ratusan tahun. Silih berganti, Portugis, Belanda, Jepang. Jepang itu hanya 3,5 tahun. Tapi sakit yang ditimbulkannya itu seperti ratusan tahun. Nah, tetapi dengan berkat rahmat Allah, itu kata kuncinya. Karena kalau tidak rahmat dari Allah, nggak mungkin kita bisa merdeka. Nah inilah kejujuran daripada pejuang kita. Siapa mereka? Mereka ulama, tokoh agama. Ini sahabat-sahabat sekalian. Nah tapi sayang memang, waktu merebut kemerdekaan, ulama itu garda paling depan dengan takbirnya, memimpin umat. Namun setelah merdeka, justru ulama itu ditinggalkan. Bahkan ya, terkadang ulama itu ada yang disakiti, ada yang difitnah, ada yang dipenjara, ada yang dibunuh. Ya Allah ya Rabb. Bisa kualat nanti, dunia akhirat. Nah, mari kita lihat proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita mengenang kembali lah waktu sekolah dulu. Ini anak-anak sekolah ini juga sudah
mempelajari. Ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negeri kita. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya hari Jumat, pada bulan Ramadan, jam 10 pagi. Nah, disitulah ya dibacakan teks proklamasi itu. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat di bulan Ramadan, jam 10 pagi sebelum sholat Jumat. Nah, di mana? Di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di kediaman Syekh Faraj bin Marta, seorang Arab keturunan Yaman yang telah mewakafkan rumahnya untuk kepentingan proklamasi Indonesia. Jadi diwakafkan ini rumah, silakan Pak Soekarno. Gunakanlah untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu seorang Arab keturunan Yaman, Muslim, ulama, pedagang sekaligus dia. Nah, begitulah ya, perjuangan orang-orang dahulu. Jadi orang Arab, keturunan Yaman dia. Makanya kita berterima kasihlah kepada mereka. Nah, di sanalah dibacakan teks proklamasi tersebut oleh Bung Karno dan Bung Hatta, disaksikan oleh sebagian tokoh-tokoh ketika itu. Apa bunyi teksnya? Nah, ini bunyi teksnya ini. Ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang menyangkut perpindahan kekuasaan dan lain-lain dapat diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu teksnya seperti itu. Singkat tapi padat. Nah, oke. Kemudian setelah proklamasi Indonesia itu bulan Agustus, ini masih proses terus. Ya, bukan langsung tenang. Terjadi lagi gejolak. Gejolaknya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Melawan siapa? Melawan pasukan pemerintah sivil Hindia Belanda yang disebut dengan Nika. Nah, jadi Hindia Belanda datang lagi dia. Ya, setelah kita merdeka, Jepang takluk dengan sekutu. Akhirnya Indonesia memerdekakan diri. Kemudian datang lagi sekutu. Ya. Ingin menjajah lagi ke negeri Indonesia. Terjadilah perang ketika itu. 10 November. Nah, pertempuran tersebut akhirnya alhamdulillah dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Nah, itu semua tidak lepas dari resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Apa isinya? Isi resolusi jihadnya itu Imam Kiai Hashim Asy'ari menyatakan bahwa berperang melawan penjajah adalah fardu ain, kewajiban individu bagi orang-orang yang berada dalam jarak 94 km dari kedudukan musuh. Nah, itu seperti jarak orang menjamak sholat lah, menjamak qashar sholat. 94 km itu maksimumnya. Kalau dia berada pada lokasi atau pada titik itu dari musuh, maka wajib ain. Kalau tidak dikerjakan berdosa dia. Makanya semangatlah ketika itu kaum muslimin, para santri, para tentara, tokoh-tokoh itu angkat senjata, takbir. Nah, akhirnya dengan izin Allah, kemenangan, kemerdekaan Allah berikan. Karena kalau kita mengucapkan takbir dengan yakin kepada Allah, Allah akan turunkan pasukan langit. Dan itu sudah banyak terjadi dalam sejarah-sejarah Islam. Pasukan langit Allah turunkan, malaikat-malaikat Allah membantu. Tapi asalkan kita itu betul-betul sungguh-sungguh ketika kita mengumandangkan kalimat takbir tersebut. Baik.
Nah, kemudian sudah 77 tahun kita merdeka sejak diproklamasikannya tadi. Apakah rakyat sudah benar-benar merdeka? Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Sudah 77 tahun ya, kita menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Bagaimana rakyat? Apakah sudah betul-betul rakyat ini merasakan merdeka? Nah, ada yang mengatakan bahwa bangsa kita sekarang ini masih terus dijajah secara ekonomi, secara politik, secara kebebasan, dan bahkan ada ancaman dari bangsa lain yang setiap hari masuk ke negeri ini. Ini realitanya. Nah, ditambah lagi semakin banyak dan semakin kuatnya para pengkhianat bangsa. Nah, inilah yang terjadi. Jadi dengan demikian 77 tahun kita merdeka, tapi hakikatnya sebagian besar rakyat kita belum merdeka. Nah, ini realitanya ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, agar kita betul-betul bisa merasakan kemerdekaan itu, kita wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Bagaimana mensyukuri nikmatnya? Nah, kita harus lihat dulu apa itu syukur. Ya. Syukur secara bahasa artinya membuka. Itu syukur secara bahasa artinya membuka. Nah, adapun menurut syariat, syukur ialah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita ngaku bahwa merdeka ini adalah rahmat dari Allah. Itu satu poinnya yang dikatakan syukur. Kemudian disertai dengan ketundukan kepadanya. Tunduk kepada Allah. Kemudian menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mengakui bahwa kemerdekaan ini berasal dari Allah, anugerah Allah, rahmat Allah. Kemudian kita selalu tunduk kepada perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Nah, kemudian kita gunakan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dia dengan sebaik-baiknya. Itu yang dikatakan orang yang bersyukur terhadap kemerdekaan. Nah, kemudian syukur itu, ini poin yang berikutnya, syukur itu adalah orang yang pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Ini poin yang berikutnya tentang syukur. Disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yashkurullaha mal la yashkurun nas. Artinya, tidaklah seseorang itu dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah selama orang itu tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, kaitannya dengan kemerdekaannya, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada para pahlawan, para pejuang yang masih hidup sekarang. Nah, nggak ada terima kasihnya. Nah, justru tidak peduli terhadap kesusahan yang mereka alami sekarang. Misalnya mereka tinggal di Jakarta, rumahnya dikenakan pajak yang tinggi, akhirnya mereka tersingkir dari rumahnya dan sebagainya. Nah, inilah. Jadi kalau orang yang dikatakan bersyukur itu kata Nabi, orang yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Kalau tidak, maka dia tidak dikatakan orang yang bersyukur. Nah, ini kaitan dengan kemerdekaan. Kemudian mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita para pahlawan kita. Jadi para pahlawan, para perjuang itu ingin merdeka, itu cita-citanya tinggi sekali. Untuk kemakmuran rakyat, perdamaian dunia. Nah, itu harus kita isi. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebagai tunas bangsa, ya, anak-anakku yang sedang sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bagi sahabat-sahabat yang kuliah, itu antum itu semua sebagai tunas bangsa, belajarlah secara sungguh-sungguh. Belajarlah secara serius, ya, agar menjadi penerus nanti untuk menjalankan negeri kita ini.
Jadilah orang yang baik. Tidak hanya pintar, tapi baik. Karena apalah gunanya pintar kalau tidak baik? Yang akhirnya kepintarannya digunakan untuk merusak, merugikan orang lain. Nah, tapi jadilah tunas bangsa yang belajar sungguh-sungguh, pintar, dan menjadi orang yang baik. Kemudian, sebagai rakyat, nih kita sebagai rakyat biasa ini, berusahalah menjadi warga negara yang baik. Ya, ada peraturan-peraturan dalam negeri ini kita ikuti, kita jalankan, kita saling menghormati, kita jaga perdamaian, kekompakan. Nah, ini yang perlu. Kita berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bernegara, dalam berbangsa. Yang multi agama, multi suku kita ini. Besar negeri kita ini. Ya, di dunia ini besar negeri kita ini. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai aparat, nah ini dia, menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatannya. Jangan melanggar sumpah, menjadi orang yang tidak bersyukur nanti. Dan ada akibatnya, dunia dan akhirat. Jangan melanggar sumpah. Ketika kita sudah menyatakan diri sebagai pejabat, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, atau aparat keamanan, dan sebagainya, nah, jalankan ya amanah itu sesuai dengan sumpah jabatan. Jangan diselewengkan, jangan digunakan sebagai alat untuk mengambil keuntungan pribadi. Itu namanya berkhianat. Nah, itu seperti itu kemerdekaan. Nah, kemudian sebagai negara, yaitu menghargai jasa para pahlawan, terutama yang masih hidup. Nah, kita hargai jasa-jasa mereka. Mungkin keluarga mereka. Ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, oleh karenanya, pilihan ada pada kita sebagai bangsa. Ya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, pasti aku tambah, kata Allah. Namun jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku teramat pedih. Nah, kalau kita pandai bersyukur, diantaranya kita gunakan, kita isi nikmat kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif tadi, maka Allah akan tambah negeri ini menjadi negeri yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau kufur, nah di situ azabku teramat pedih, kata Allah. Apa itu kufur? Nah, kufur itu secara bahasa artinya menutup. Itu artinya kufur. Adapun secara istilah syariat, kufur adalah kufur nikmat, yaitu tidak mengakui nikmat yang telah Allah anugerahkan. Dia tidak mengakui bahwa kemerdekaan ini rahmat Allah. Ini adalah karena semata-mata merdeka saja, tidak. Dia tidak mengakui itu rahmat Allah, maka itu kufur. Ya, kemudian dia gunakan dengan jalan yang tidak diridai Allah. Dia sebagai generasi penerus, tapi dia semaunya mencari keuntungan dengan jabatan yang dia miliki. Dan orang itu tidak mengucapkan hamdalah, itu adalah orang kufur. Nah, kalaulah sebagian besar rakyat kita kufur semacam ini, awas, azab Allah sangat pedih. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan negeri ini. Mudah sekali. Entah itu dengan bencana alam, Allah kasih gempa 12 pada skala Richter. Atau Allah letuskan gunung Krakatau, habis kita semua. Nah, itu kalau Allah berkehendak seperti itu. Kalau sudah mayoritas itu kufur. Tapi kalau masih banyak yang bersyukur, Allah redam itu semua. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang kita ulas pada malam hari ini bermanfaat khususnya buat saya dan keluarga saya, buat kita dan keluarga kita, dan umumnya buat bangsa, negara, Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Negeri yang sangat Allah cintai. Karena banyak ulama-ulama yang soleh, banyak orang-orang yang soleh,
mereka berdoa tengah malam, mereka munajat kepada Allah. Itulah yang dipandang oleh Allah, makanya negeri kita sampai sekarang masih ada. Dan kalau kita tambah orang-orang soleh, maka tidak menutup kemungkinan nanti ke depan negeri kita ini, Indonesia ini, menjadi negeri yang besar, menjadi negeri yang dikenal oleh dunia, yang dipimpin oleh kaum muslimin, yang amanah, yang betul-betul menjalankan sesuai dengan sumpah jabatan, sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.